Wahai anak bangsa, semangat berjuang dalam dekapan teknologi, mencintai dengan sepenuhnya tanah air Indonesia, menjaga keutuhan bangsa dengan sebaik-baiknya. Jadilah anak bangsa yang siap siaga dalam melenyapkan kejahatan teknologi. Anak bangsa adalah tonggak berdirinya suatu bangsa. Jangan kau biarkan tanah air ini bercerai-berai. Amankan dari serangan orang yang bertopeng belang. Terus awasi hingga dari kejauhan ujung negeri. Bentangkan terus kekuatan sayap-sayap tajimu. Jagalah persatuan dan kesatuan yang menjadikan kekuatan. Saling menguatkan dalam proses penegakan seutuhnya. Pemuda hebat, rela membela kebenaran yang berlandaskan kedaulatan. Tanpamu, bangsa ini akan runtuh dari sungguh. Pemudanya tak lagi kokoh dalam menguatkan pemberontakan, seakan siap melenyapkan kekuasaan. Musuh-musuh bergandengan menjadi satu, siap menyerbu. Wahai anak bangsa, bersatulah dalam dekapan cinta tanah air sesungguhnya. Bumi pertiwi yang telah berpenghuni nyaman tak rela jika harus terjadi lagi penindasan. Teruslah membela dalam hal kebenaran nyata. Inilah kisahku. Setiap hari, aku harus bangun lebih cepat untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Dari tempat tinggal saya di desa Tolombukan hingga ke desa Tumbak. Jarak tempuh yang harus saya lewati cukup terasa jauh dalam menghabiskan waktu selama 55 menit untuk tiba di sekolah tempat saya mengabdi. Banyak rintangan dan halangan yang selalu ada dalam perjalanan ke sekolah demi mencerdaskan anak bangsa, entah dari jalanan ada yang licin dan rusak. Dan bisa dikatakan juga, aku merupakan wanita yang tak pernah luput dari rasa takut dan gelisah yang selalu mengintai dalam benak aku ketika mengendarai motor sendiri. Tapi ada satu hal yang aku sangat nikmati ketika sedang berada dalam perjalanan sampai ke sekolah, yaitu masih bisa diberikan nafas kehidupan oleh Sang Khalik untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa dan menikmati alam sekitar yang masih jauh dari polusi, hingga hilang begitu saja ketika melihat beberapa siswa yang selalu semangat yang sudah berada duluan di sekolah. Selamat pagi, selamat datang di Sekolah Ibu Guru. Hari ini, Ibu akan mengajak kalian bagaimana sih keseruan Ibu mengajar di kelas. Ayo ikutin terus. Selamat pagi. Inilah panggung drama antara pertemuan tatap muka terbatas oleh siswa yang sudah vaksin dan siswa yang belum vaksin, di mana siswa yang belum vaksin berada di rumah dan siswa yang sudah vaksin mengadakan pembelajaran dari sekolah. SMP Negeri 20 Semayang merupakan sekolah yang sangat berkesan buat saya. Bukan hanya karena sekolah ini tempat saya bekerja, tapi karena di sekolah ini saya menemukan berbagai macam karakteristik serta didik yang membuat saya tertantang. Karena harus berpikir metode pembelajaran seperti apa yang sebenarnya paling tepat digunakan di masa pertemuan tatap muka terbatas seperti ini. Setidaknya ada satu metode pembelajaran yang harus digunakan guna memenuhi kebutuhan asupan kualitas belajar bagi peserta didik. Ya, tentunya menggunakan metode hybrid learning.
Seperti yang kita ketahui, metode pembelajaran hybrid learning bisa dikatakan wajib saat ini digunakan pada pertemuan tatap muka terbatas pada peserta didik yang tidak terlepas pada SMP Negeri 2 Kusumayan. Sementara, pada metode pembelajaran hybrid learning, saya memanfaatkan satu dari berbagai pilihan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini untuk memudahkan para siswa saya dapat menyelesaikan tugas bahasa Indonesia seperti ini. Ya, bagaimana kalian yang ada di rumah sudah bisa paham mengenai teks persuasif itu seperti apa? Ya oke, kalau sudah paham, teman-teman kalian juga yang ada di kelas di sini sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks persuasif. Ya oke, di sini ada materi pembelajaran interaktif berupa materi teks persuasif yang ibu sudah bantu interaktif. Sudah ada kan semua di handphone? Sudah bisa? Oh ini. Oh ya, coba kamu tampilkan di situ. Jadi media pembelajaran di sini. Tuh, jadi di sini Inaya bisa melihat materi-materi dan video-video pembelajaran yang terdapat pada sumber belajar. Rumah belajar. Kami juga terpaksa menggunakan metode pembelajaran luring untuk dapat membantu para siswa kami yang mengalami kendala dalam mengakses internet dengan cara seperti ini. Sini. Ibu akan mengirimkan media pembelajaran interaktif untuk kamu melalui telepon genggam kamu. Hal ini merupakan satu dari berbagai macam upaya yang terus kami perjuangkan guna dapat menyelesaikan berbagai macam kendala di kala pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas seperti ini. Tentunya, setiap siswa yang hadir ke sekolah dibatasi oleh siswa yang sudah divaksin dengan mengikuti protokol kesehatan. Namun, tidak sampai di sini saja. Satu hal yang menjadikan sekolah ini jauh lebih berkesan karena SMP Negeri 2 Kusumayan ini merupakan sekolah yang bisa dikatakan berada di desa Tumbak yang memiliki jaringan internet yang belum stabil. Jadi, untuk mendapatkan bahan ajar yang menarik untuk peserta didik, tentunya saya dapatkan melalui sumber belajar di rumah belajar. Itu tadi sedikit pengalaman yang dapat saya bagikan kepada pengajar di kala pertemuan tatap muka terbatas, di mana kita semua dituntut untuk membuat berbagai macam inovasi dan perubahan guna memaksimalkan kualitas mengajar kita. Dan untungnya saya dapat memanfaatkan berbagai macam fasilitas fitur dari rumah belajar untuk bisa mewujudkannya. Dan tentunya sangat disayangkan jika pengalaman berharga ini hanya saya bagikan di sini. Maka dari itu, saya sudah berkunjung dan berkolaborasi di beberapa kegiatan perkumpulan para guru-guru yang ada di MGMP Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga kepada guru-guru yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Kusumayan. Rumah belajar ini sebenarnya sangat berguna bagi kita sebagai seorang pengajar, karena di mana kita bisa membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang sangat berproses dalam kegiatan belajar mengajar.